Kira-kira hukum perdata itu apa ya? Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain, baik itu di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan di masyarakat. Menurut Profesor Raden Subekti, segala hukum adalah pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi dari dua pernyataan tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu hukum perdata ini adalah suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban baik itu di dalam keluarga ataupun di masyarakat. Apakah hukum perdata dan hukum publik memiliki hubungan? Hukum publik ini mengatur hubungan hukum antar negara, sedangkan hukum perdata ini mengatur hubungan hukum antar individu. Lalu, apakah hukum publik ini bisa memiliki hubungan dengan hukum perdata? Jadi teman-teman, di dalam perkembangannya pemerintah sudah menegaskan bahwa lembaga publik juga bisa melakukan tindakan hukum perdata. Apa buktinya? Hal itu dapat dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki pengadaan barang atau jasa. Lanjut ke materi berikutnya. Jadi di fase penjajahan ada fase apa saja? Pertama, ada fase Kode Sipil Prancis, yaitu yang dimana Undang-Undang Sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte, yang dimana ini disusun secara cepat oleh komisi yang terdiri dari 4 orang ahli hukum terkenal di Prancis dan mulai diberlakukan pada tanggal 21 Maret 1804. Lalu pada tahun 1807, Kode Sipil Prancis resmi dikatakan Kode Napoleon. Hingga itu berlaku dijajah oleh Perancis hingga akhirnya terbitlah BW dan WPK setelah Belanda merdeka pada tanggal 1 Oktober 1838. Lalu setelah Belanda merdeka, mereka mulai menjajah Indonesia dari tahun 1817 sampai 1912 yang dimana BW dan WPK itu berlaku. Sampai di masa Jepang, BW dan WPK masih berlaku. Apa sistematika hukum perdata? Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum di masa sekarang ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum waris. Apa bagian BW yang tidak berlaku lagi? Pertama, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria UUPA, maka bagian buku 2 BW tentang benda sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dalam buku 1 BW sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka ketentuan-ketentuan tentang hipotek dalam buku 2 BW tidak berlaku lagi. Apa sifat hukum perdata? Jadi hukum perdata ini bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Hakim yang memeriksa memutuskan perkara perdata di pengadilan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata baik yang bersumber dari HIR atau RBG maupun dari peraturan lainnya.